Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berniat untuk menghindari sebuah tugas pelayanan tertentu di gereja, atau menolak sebuah tawaran pelayanan yang diberikan kepada kita, biasanya kita memakai kalimat yang kira-kira bunyinya seperti ini. Oh maaf, saya sedang sibuk, atau saya belum punya cukup waktu, atau saya tidak memiliki talenta di pelayanan yang Anda tawarkan kepada saya. Sementara ini saya bantu dalam doa dulu saja ya. Kita sering mengatakan demikian. Saudara, saya tergelitik dengan kalimat ini. Kenapa? Karena seolah-olah kita beranggapan bahwa doa itu punya kadar yang lebih rendah daripada tindakan pelayanan tertentu. Atau kalau dibalik, tindakan pelayanan tertentu punya kadar yang lebih tinggi daripada, dalam tanda kutip, sekadar doa. Maka kita sering mengatakan, aduh maaf belum bisa bantu, saya bantu dalam doa dulu saja ya. Saudara, yang menarik, kalau kita kembali pada bacaan kita hari ini, dari Kolose pasal 1 di ayat yang ketiga, dikatakan di sana seperti ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami, yang dimaksud di sana, kami di sana adalah Rasul Paulus dan rekan-rekan pengabar Injil, setiap kali kami berdoa untuk kamu, untuk jemaat di Kolose. Jadi setelah itu artinya sebelum Rasul Paulus menuliskan sapaannya untuk jemaat Kolose yang sedang ada dalam pergumulan itu, ternyata ia lebih dahulu berdoa untuk mereka. Sebelum Rasul Paulus do something untuk jemaat di Kolose, ia lebih dulu berdoa untuk mereka. Dan menarik saudara, walaupun Rasul Paulus sedang mendekam di dalam penjara, dia tetap berdoa untuk pertumbuhan jemaat-jemaat yang pernah ia jumpai dan ia layani. Dia berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Kolose, supaya mereka memiliki pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menganggap remeh kuasa doa. Dan sesungguhnya salah satu cara untuk menguji sejauh mana kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, mengasihi saudara kita dengan segenap hati adalah ketika kita mau berdoa untuk dia. Kita bisa saja melakukan banyak hal yang menyenangkan hati orang-orang yang kita kasihi. Tetapi saudara, semua hal itu belum tentu menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar mengasihinya dengan sepenuh hati kita. Kita bisa memberi barang yang mahal kepada orang lain. Kita bisa melakukan banyak hal yang menurut kita itu menyenangkan hati orang lain. Tetapi saudara, tindakan kasih yang sejati adalah ketika kita membawa nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Bahkan mungkin orang yang belum pernah kita kenal secara personal. Orang yang mungkin baru kita dengar pergumulannya atau namanya dari orang lain. Tetapi ketika kita membawa mereka di dalam doa, sesungguhnya itu merupakan salah satu karakter Kristiani. Karakter jemaat mula-mula yang membuat mereka diberkati, ditambah-tambahkan jumlahnya oleh Tuhan. Yaitu ketika terjadi persekutuan yang hangat, tetapi juga persekutuan yang saling peduli dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudaraku, mari kita memulainya dengan mulai mengingat satu nama, dua nama, atau tiga nama orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita mulai membawa nama-nama mereka di dalam doa kita setiap hari. Kita tidak perlu mengatakan, maaf, saya hanya baru bisa membantu di dalam doa. Karena ternyata doa itu memiliki kuasa ketika kita menaikkannya dengan penuh kesungguhan hati. Ketika kita meletakkan orang-orang yang kita kasihi di dalam hati kita dan menyebutkan nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Selamat merenungkannya. Salam.